proposal penelitian saya yang berjudul faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian skabies pada saat bab 1 pendahuluan latar belakang. Beberapa jenis gangguan kesehatan pada manusia yang asalnya dari lingkungan biologis disebabkan oleh hewan-hewan atau binatang kecil yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Salah satunya ialah gangguan terhadap kesehatan kulit yang disebut skabies atau kutik. Skabies adalah penyakit yang menular yang prevalensi serta keberadaannya belum hilang di masyarakat. Skabies disebabkan oleh infeksi tungau Sarcoptes scabiei pneumoniae, yaitu tungau betina yang menggali ke dalam kulit di mana antigen di exoskeleton tungau bersama dengan air liur, kotoran, serta telur yang mengakibatkan reaksi hipersensitivitas di mana seringkali timbul di bagian tangan, pergelangan tangan, pergelangan kaki, serta kaki. Penyakit skabies menyerang anak-anak maupun orang dewasa. Jumlah prevalensi yang sama antara laki-laki dan perempuan. Penyakit skabies ini dapat ditularkan secara langsung, hubungan kontak langsung dengan kulit atau bersentuhan kulit. Contohnya berjabat tangan, tidur bersama, serta melalui hubungan seksual. Penularan secara tidak langsung melalui benda, misalnya pakaian, handuk, spray, bantal, serta selimut. Faktor-faktor yang mengakibatkan tingginya prevalensi skabies antara lain pengetahuan, sikap personal higien yang buruk, kelembapan yang tinggi, rendahnya sanitasi lingkungan, kepadatan, perilaku yang mendukung pola hidup sehat. Penyakit skabies dikaitkan dengan kemiskinan dan kepadatan penduduk. Tingkat kepadatan hunian yang tinggi serta interaksi atau kontak fisik antar individu memudahkan penyebaran dan infeksi tungau skabies. Penyakit kulit skabies sering dikaitkan sebagai penyakitnya anak pesantren karena anak-anak di pesantren suka bertukar pakaian, handuk, sarung, bahkan bantal, guling, dan kasur, sehingga penyakit skabies berkembang di lingkungan pesantren. Pondok pesantren adalah sebuah institusi pendidikan Islam yang menerapkan sistem asrama dan menyebut siswanya sebagai sultan santri. Pelajaran yang diberikan meliputi pengetahuan umum dan agama, namun penekanan utama diberikan pada pelajaran agama Islam. Pada tahun 2003 menunjukkan bahwa sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia, terdapat 14.798 pondok pesantren yang memiliki tingkat skabies yang cukup tinggi. Menurut WHO tahun 2020, estimasi prevalensi skabies yang terbaru sekitar 0,2% hingga 71% dan diperkirakan mempengaruhi lebih dari 300 juta orang setiap saat. Hal ini terkait dengan ditemukannya data bahwasanya terdapat 300 juta masalah skabies di setiap tahunnya. Prevalensi skabies di Indonesia berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI tahun 2011 tentang kejadian penyakit kulit di seluruh Indonesia, pasien skabies adalah 6.915.135 atau 2,9% dari penduduk Indonesia. Kasus skabies tersebut mengalami peningkatan di tahun 2012 menjadi 8,45% dan menjadi 9% di tahun 2013. Kemudian pada tahun 2016 prevalensi skabies berkisar di antara 4,60% sampai 12,95% dari 261,6 juta, dan di tahun 2020 prevalensinya meningkat berkisar antara 5,6 sampai 12,9%. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kalimantan Barat, khususnya Kota Pontianak, memberikan bahwa jumlah penyakit skabies periode Januari sampai Desember tahun 2018 berjumlah dari penderita skabies keseluruhan mencapai 725 orang dan kasus skabies tertinggi yaitu pada kelompok 10 sampai 19 tahun. Berdasarkan dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, pada tahun 2022 terdapat 312 kasus skabies secara keseluruhan. Kemudian pada bulan Januari sampai September 2023, kasus skabies berjumlah 104 kasus yang telah direkam. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Immanuel Melinda pada tahun 2022 dengan judul Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian skabies di Pondok Pesantren Hidayah Tunggal Samarinda, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan prosessional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian responden memiliki perilaku personal higien baik sebanyak 51 orang dan yang memiliki perilaku personal higien buruk sebanyak 59 orang.
kepadatan hunian menunjukkan bahwa sebagian responden merasa berada di lingkungan kamar yang tidak padat sebanyak 36 orang, dan yang menjawab berada di lingkungan kamar yang padat sebanyak 74 orang. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara personal hygiene, sanitasi lingkungan, kepadatan hunian terhadap kejadian skabies pada santri pondok pesantren Hidayah Samarinda tahun 2022. Penelitian yang dilakukan Harma Yudani Tias pada tahun 2018 dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Skabies pada Santriwati di Pondok Pesantren Salafiyah Miftahul Nurul Huda, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan desain penelitian analitik observasional yang menjelaskan suatu keadaan atau situasi fenomena bias terjadi, kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan pendekatan proseksional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan santriwati dalam kategori baik yaitu sejumlah 21 responden, sedangkan kategori kurang baik sebanyak 23 responden. Responden yang menunjukkan sikap negatif sebanyak 26, sedangkan sikap positif berjumlah 18. Responden memiliki perilaku personal hygiene baik sebanyak 19 dan yang memiliki perilaku personal hygiene kurang baik sebanyak 25 responden. Kemudian santriwati dengan sanitasi lingkungan yang sehat berjumlah 22 responden, dan santriwati dengan sanitasi lingkungan tidak sehat sejumlah 22 responden. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara pengetahuan sikap, perilaku, hygiene, sanitasi lingkungan, dan tidak ada faktor yang paling dominan di antara faktor-faktor penyebab terjadinya skabies. Berdasarkan hasil studi kasus yang dilakukan pada santri pondok pesantren Hifdzul Quran Nusantara, terdapat 30 orang dari 140 terkena penyakit skabies atau sekitar 22,86 santri sedang mengalami penyakit skabies. Selain itu diketahui bahwa mereka tidur bersama-sama dengan meletakkan kasur di lantai, dan setelah tidur mereka mengumpulkan kasur tersebut di pojok kamar serta menggunakan pakaian secara berganti-gantian. Pakaian digantung secara bertumpuk-tumpuk dan juga ada santri yang hanya mandi 1 kali sehari. Kemudian keadaan sanitasi lingkungan di sekitar asrama juga kurang baik. Cahaya sedikit yang masuk ke kamar, kemudian keadaan kamar yang lembab, dan satu kamar dan satu asrama diisi kurang lebih 45 orang. Peneliti juga mendapat informasi dari pengasuh pondok pesantren bahwa sebelumnya tidak pernah dilakukan penelitian kesehatan di pondok pesantren Hifdzul Quran Nusantara. Merujuk pada hasil penelitian terdahulu dan berdasarkan data-data yang telah dikemukakan di atas dan kaitannya dengan rencana penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian skabies pada santri pondok pesantren Hifdzul Quran Nusantara Kabupaten Sintang tahun 2023. Rumusan masalah yang pertama, pernyataan penelitian. Menjaga kesehatan sangat penting bagi manusia, khususnya memelihara kebersihan dan kesehatan bagian luar tubuh manusia yaitu kulit. Kulit merupakan lapisan pertama yang melindungi tubuh dari berbagai macam patogen dan faktor lingkungan yang menyebabkan penyakit kulit yaitu skabies. Diharapkan dengan memelihara kebersihan tubuh dan lingkungannya, kejadian skabies semakin berkurang. Namun kenyataannya, jumlah kasus skabies di Kabupaten Sintang pada tahun 2022 terdapat 312 kasus skabies secara keseluruhan. Kemudian pada bulan Januari sampai September 2023, kasus skabies berjumlah 104 kasus. Sebagian besar pondok pesantren merupakan tempat penyebaran penyakit seperti skabies karena kebanyakan dari santri tidak memperhatikan kebersihan pribadinya dan lingkungannya yang tidak sesuai dengan standar kesehatan. Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan peneliti kepada 140 orang santri di pondok pesantren Hifdzul Quran Nusantara Kabupaten Sintang, terdapat 22,86% orang santri yang terkena penyakit skabies. Pertanyaan penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan kejadian skabies pada santri pondok pesantren Hifdzul Quran Nusantara Kabupaten Sintang tahun 2022. Kemudian tujuan umum, mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian skabies pada santri pondok pesantren Hifdzul Quran Nusantara Kabupaten Sintang tahun 2023. Kemudian tujuan khususnya mengetahui hubungan pengetahuan dengan kejadian skabies pada santri pondok pesantren Hifdzul Quran Nusantara Kabupaten Sintang, mengetahui hubungan sikap dengan kejadian skabies pada santri pondok pesantren Hifdzul Quran Nusantara Kabupaten Sintang, mengetahui hubungan perilaku personal hygiene dengan kejadian skabies pada santri pondok pesantren Hifdzul Quran Nusantara Kabupaten Sintang,
mengetahui hubungan sanitasi lingkungan dengan kejadian skabies pada santri Pondok Pesantren Hifdzul Quran Nusantara Kabupaten Sintang. Manfaat teoritis. Berdasarkan dari hasil dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat mencegah dan meningkatkan derajat kesehatan bagi santri, khususnya dalam penyakit skabies di Pondok Pesantren Hifdzul Quran Nusantara Kabupaten Sintang tahun 2023. Manfaat praktis bagi dinas kesehatan. Penelitian ini sebagai masukan dan dalam merencanakan program untuk upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, khususnya penyakit skabies. Bagi pondok pesantren, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam perencanaan program-program dalam menjaga kesehatan di lingkungan asrama di pondok pesantren. Bagi Stikes Kapolres Sintang, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan bacaan dalam melakukan penelitian. Bagi santri, hasil penelitian ini dapat diharapkan sebagai sumber informasi untuk menambah pengetahuan dan wawasan untuk kesehatan yang lebih baik dalam menjaga kesehatan, khususnya dalam pencegahan penyakit skabies. Bagi peneliti, hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi serta wawasan ilmu pengetahuan kesehatan, khususnya mengenai penyakit skabies di Pondok Pesantren Hifdzul Quran Kabupaten Sintang. Ruang lingkup penelitian, disiplin ilmu. Menerapkan ilmu kesehatan masyarakat mengenai pendidikan kesehatan, materi yang dikaji yaitu faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian skabies pada santri Pondok Pesantren Hifdzul Quran Nusantara. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober sampai bulan Maret, dari proposal hingga sidang skripsi. Tempat penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Hifdzul Quran Nusantara Kabupaten Sintang. Sasaran penelitian ini adalah santri Pondok Pesantren Hifdzul Quran Nusantara Kabupaten Sintang. Keaslian penelitian. Nama peneliti Imania Melinda 2022. Judul penelitian faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian skabies di Pondok Pesantren Hifdzul Samarinda. Metode penelitian prosessional. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan antara personal hygiene 0,0 itu tidak usah dibacakan tadi. Ini lama ya, lanjut ya. Ya, coba lihat judul keaslian penelitian. Nah, yang dua. Faktor yang terjadi skabies ya. Nah, santriwati, lanjut. Yang tiga. Faktor yang terjadi. Ya, lanjut di ini kerangka teori apa digunakan? Lawrence Krins. Kalau ya nantilah kita bahas ya. Langsung bab 3. Tadi udah disampaikan kan teori Green ya, predisposing, enabling, reinforcing ya. Kerangka konsep dalam penelitian ini yaitu variabel bebasnya pengetahuan sikap personal hygiene sanitasi lingkungan, kemudian variabel dependentnya atau terikat yaitu kejadian penyakit skabies. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pengetahuan sikap personal hygiene dan sanitasi lingkungan. Kemudian variabel terikat dalam penelitian ini adalah kejadian penyakit skabies. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu yang pertama, ada hubungan pengetahuan dengan kejadian skabies pada santri Pondok Pesantren Hifdzul Quran Nusantara Kabupaten Sintang. Yang kedua, ada hubungan sikap dengan kejadian skabies pada santri Pondok Pesantren Hifdzul Quran Nusantara Kabupaten Sintang. Yang ketiga, ada hubungan personal hygiene dengan kejadian skabies pada santri Pondok Pesantren Hifdzul Quran Nusantara Kabupaten Sintang. Dan yang keempat, ada hubungan sanitasi lingkungan dengan kejadian skabies pada santri Pondok Pesantren Hifdzul Quran Nusantara Kabupaten Sintang. Kemudian definisi operasional dalam penelitian ini yaitu yang pertama, variabel kejadian skabies. Skabies adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh ruam skabies dengan gejala gatal-gatal dan ruam pada bagian kulit tubuh seperti pada sebelah jari, bawah, ketiak, siku, dan pergelangan tangan. Alat ukurnya yaitu isomer. Cara ukur
SKBS, hasil ukur SKBS atau tidak SKBS, skala ukur nominal. Kemudian variabel pengetahuan. Pemahaman santri mengenai pengertian penyebab gejala, cara penularan bagian tubuh yang terkena SKBS, cara pencegahan, cara pengobatan, alat ukurnya menggunakan kuesioner, cara ukurnya, pengisian kuesioner yang berisikan tentang data pengetahuan SKBS. Lanjut. Ya, desain penelitian. Desain penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada set tertentu pengumpulan data penggunaan instrumen penelitian, analisis, dan bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang ditetapkan. Ya, lanjut. Rancangan penelitian dalam penelitian ini tersebut menggunakan rancangan cross-seksional. Rencana cross-seksional ialah pendekatan pemeriksaan di mana variabel independen serta variabel dependen diukur selama studi penelitian yang memungkinkan penjelasan tentang hubungan. Ya, lanjut. Proposal sampel. Populasinya berapa? Populasinya 140. 140. Sampelnya berapa? Sampelnya 42. Teknik menggunakan Lemso ya? Iya, Pak. Nah, ya, lanjut. Kriteria inklusi eksklusi dah ya, lanjut. Berdata lanjut. Instrumen validasinya lanjut. Ini sama semuanya ya. Iya, Pak. Nah, ini yang apa? OR-nya ada enggak OR-nya? Itu OR. Oh, di analisa data ya? Iya, Pak. Coba lihat analisa data. OR. Nah, lanjut. Analisis data. Oh, ya. Lanjut. Ya, dah ya. Lanjut. Etika penelitian. Yang ini analisis data. Ya, udah. Ya, silakan. Ya. Silakan teman-teman, apakah ada yang